Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime Celebes, sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Di video kali ini, kita akan kembali melanjutkan serial Ila Galigo. Dan kini, kita sudah berada di episode yang ke-91. Oke, sebelum kita memasuki pembahasan, seperti biasa, saya mau mengajak teman-teman semua, buat yang belum subscribe, supaya bisa terlebih dahulu tekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi, hiburan, serta wawasan kepada kita semua. Oke? Kalau sudah, langsung saja, mari kita masuk ke pembahasan. Inilah dia Ila Galigo Series episode yang ke-91. Pada kisah kali ini, kita akan fokus kepada sosok anak laki-laki dari Ila Galigo yang bernama Lama Pangandro. Sebagaimana yang kita bahas di beberapa episode yang lalu, bahwa Lama Pangandro sejatinya sudah menjadi raja di Pujananting dan juga Sundrariaja. Meskipun harus melewati kehidupan yang pahit, yakni harus kehilangan ibunya yang meninggal dunia, serta harus kehilangan ayahnya yang tak lagi menganggapnya sebagai seorang anak. Namun, Lama Pangandro tetap tumbuh menjadi pribadi yang baik, kuat, dan tetap rendah hati. Di usianya yang sekarang, kini Lama Pangandro telah bersiap untuk menikah. Sejatinya, dia sudah dipersiapkan untuk menikahi seorang putri dari negeri Bima yang bernama Batari Banna. Segala persiapan termasuk mas kawin pun juga telah diberikan. Sisa menunggu hari saja bagi keduanya untuk menjadi sepasang suami istri. Namun, namanya cinta memang kadang datang secara tiba-tiba. Lama Pangandro rupanya telah jatuh hati dengan seorang wanita dari kerajaan Cina yang bernama We Tenri Pamarang. Jatuh hati itu nampaknya dialami Lama Pangandro saat dia berkunjung ke kerajaan Cina tempo hari untuk menemui ayahnya. Kini, Lama Pangandro sedang dilanda kebingungan. Dia bukanlah orang yang berpengalaman soal cinta. Ini adalah jatuh cinta pertamanya kepada lawan jenis. Dan kini dia pusing. Yang mana yang harus dia pentingkan? Yang mana yang harus dia pilih? Pernikahannya dengan Batari Banna yang telah dipersiapkan sedemikian rupa, atau dirinya harus membatalkan hal itu dan mengajar pujaan hatinya yang ada di kerajaan Cina? Pada akhirnya, Lama Pangandro pun melakukan sebuah keputusan yang cukup kontroversial. Dia memutuskan untuk menikah dengan sosok pujaan hatinya dari kerajaan Cina, yaitu We Tenri Pamarang. Pernikahan keduanya itu dilangsungkan secara diam-diam, agar tak diketahui oleh pihak calon istri yang satunya lagi. Namun, apalah mau dikata, berita selalu tersebar luas dalam waktu yang singkat. Pernikahan diam-diam Lama Pangandro ini berhasil diketahui oleh pihak kerajaan Gima, yang mana membuat kerajaan tersebut mengutuk keras aksi Lama Pangandro ini. Tak terima dengan sikap Lama Pangandro yang menyelingkuhi anaknya, maka kerajaan Gima mengumumkan bahwa putrinya, yakni Batari Banna, terbuka untuk siapapun pria dari kerajaan lain yang hendak melamarnya. Hal ini membuat seorang pangeran dari Tompotika datang dan melamar Batari Banna. Dia bernama La Wewanglangi. Maka dengan ini semakin rumitlah kisah cinta empat kerajaan ini. Di satu sisi, pernikahan Lama Pangandro dengan We Tenri Pamarang akan menimbulkan kemarahan dari kerajaan Cina. Bisa jadi akan terjadi perang antara kerajaan Cina yang dipimpin Lagaligo dengan Pujananting pimpinan Lama Pangandro. Jika perang sampai terjadi, maka kerajaan Cina akan turut memerangi Gima dan Tompotika yang telah menjalin hubungan dengan Pujananting. Pihak Gima sendiri sejatinya tengah terpecah belah menjadi dua kubu. Ibu dari Batari Banna nampak setuju dengan lamaran Pangeran Tompotika. Namun, ayah dari Batari Banna justru lebih memilih Lama Pangandro untuk menjadi menantunya. Sedangkan pihak Tompotika sendiri tahu betul konsekuensinya. Jika La Wewanglangi jadi menikah dengan Batari Banna, maka bisa jadi Tompotika akan berperang melawan Pujananting.
Maka Lawe Wang Langi pun tak mau ambil pusing. Dia bersiap untuk menikahi Batari Banna, sekaligus juga bersiap untuk perang melawan Lama Pangandro. Sementara itu, rupanya Lama Pangandro saat ini sedang berada di negeri Cina. Dia sedang menikmati bulan madunya dengan We Tenri Pamarang. Ini seharusnya menjadi masa-masa yang membahagiakan untuk Lama Pangandro. Namun di sisi lain, Lama Pangandro juga sadar akan tugas lainnya, yaitu menemui Batari Banna, dan jika masih mungkin menjadikannya sebagai istri keduanya. Namun, rencana Lama Pangandro memang tak semulus kedengarannya. Belakangan ini, dia baru mendapat kabar bahwa pihak Tompo Tika lah yang akan melamar Batari Banna dari Gima. Dan hal ini sukses membuat Lama Pangandro jadi sakit hati, dan langsung memutuskan untuk berangkat ke Gima dan mencari tahu sendiri kebenaran akan berita itu. Bersama Lama Pangandro ikut pula seorang pangeran yang bernama Aji Laide. Aji Laide ini merupakan saudara laki-laki dari Lama Pangandro. Tak dijelaskan lebih lanjut apakah Aji Laide ini adalah putra Lagaligo juga atau bukan. Aji Laide sendiri juga telah menawarkan Lama Pangandro untuk menemui Sauri Gading terlebih dahulu. Lama Pangandro menyetujui hal itu dan dia pun langsung menemui Sauri Gading. Sauri Gading jelas keberatan dengan upaya Lama Pangandro untuk melawan Tompo Tika. Tompo Tika bukanlah negara yang asing. Dia adalah negara yang punya hubungan dekat dengan Luwu dan juga Alejina. Sauri Gading juga menawarkan untuk menikahi putri Gima yang lainnya saja, alias adik dari Batari Banna. Namun Lama Pangandro menolak tawaran itu. Dia sejak awal hanya mau melamar Batari Banna saja. Jika dia mengalah, maka itu artinya dia mengakui kalau Tompo Tika lebih tinggi derajatnya dari Puja Nanting. Sesuatu yang tak akan pernah dilakukan oleh seorang raja seperti Lama Pangandro. Alhasil, Lama Pangandro mengabaikan saran dari Sauri Gading. Dan dia bersama dengan Aji Laide dan armada pasukannya pun langsung bergerak menuju ke Tompo Tika. Lantas, bagaimana sebenarnya reaksi dari istri pertama Lama Pangandro, yakni We Tenri Pamarang? Nyatanya, We Tenri Pamarang tak setuju dengan tindakan Lama Pangandro ini. Dia bahkan terang-terangan meminta diceraikan saja. We Tenri Pamarang nampaknya tak terima, baru menikah sudah langsung akan dimadu seperti ini. Apalagi Lama Pangandro sebelumnya telah berjanji akan menjadikan dirinya sebagai permaisuri tunggal di Puja Nanting. Maka Lama Pangandro mau tidak mau harus menghabiskan beberapa waktunya untuk membujuk sang istri tersebut agar mau mengizinkannya untuk kawin lagi dengan putri dari Gima. Dan pada akhirnya, We Tenri Pamarang tetap tak terima dengan hal itu. Meski begitu, Lama Pangandro tetap pergi juga ke Gima, walaupun istrinya sendiri tidak merestui kepergiannya. Di kapal Lama Pangandro ada juga Aji Laide yang punya misi lain dari Sauri Gading. Selain mengawal Lama Pangandro, dia juga menerima misi khusus dari Sauri Gading untuk menjadi sosok penengah agar perang antara Lama Pangandro dengan Lawe Wang Langi tidak terjadi. Biar bagaimanapun, Tompo Tika dan Puja Nanting punya hubungan erat dengan Alejina. Jangan sampai keduanya berperang dan malah merugikan Alejina itu sendiri. Dan jangan sampai pula keduanya berperang lalu membuat murka sang Patetoe. Entah hukuman apa yang akan diterima oleh Lama Pangandro dan We Wang Langi kalau keduanya betul-betul sampai berperang satu sama lain. Lantas, bagaimanakah kelanjutan dari kisah cinta segi empat ini? Kita akan lanjutkan di episode berikutnya. Dan teman-teman, itulah tadi Ilagaligo Series episode yang ke-91. Kita akan lanjutkan lagi, mungkin beberapa hari setelah video ini saya upload. Jadi silakan stay tune terus hanya di channel ini. Oke? Jangan lupa untuk like ini video, jangan lupa juga untuk share ini video ke teman-teman tak yang lain. Dan jangan lupa juga untuk subscribe ke channel ini tentunya. Nyalakan juga loncengnya, supaya tidak ketinggalan kalau ada video baru yang saya upload di channel ini. Oke? Dan terakhir saya ucapkan terima kasih banyak sudah menonton sampai habis. Dan sampai jumpa, sampai bertemu lagi di video berikutnya.